Pembukaan dan tata tertib sidang. Selamat siang pengunjung sidang. Saya selaku petugas pengadilan akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam lingkungan peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Kepada seluruh pengunjung sidang diharapkan untuk mendengarkan dan mematuhi tata tertib yang dibacakan agar persidangan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Tata tertib persidangan. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, para pihak, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. 2. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tata tertib di tempatnya masing-masing serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 4. Para pihak dan pengunjung sidang dilarang berbicara satu sama lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur, menggunakan telepon seluler, termasuk melakukan atau menerima panggilan, serta wajib mengaktifkan nada dering atau suara telepon seluler selama persidangan berlangsung, ataupun melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan mengurangi kewibawaan persidangan. 5. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 6. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat-alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan secara cermat. 7. Tanpa surat perintah, tugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan padang untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian tata tertib persidangan harap untuk ditaati. Pada hari ini, Kamis 26 Maret 2026, sidang dengan nomor register perkara 250/PP/2026 Pengadilan Negeri Denpasar segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Sebelum sidang dimulai, majelis ingatkan kepada seluruh hadirin sidang agar tetap mematuhi segala tata tertib persidangan. Perlu saya sampaikan kepada terdakwa, saksi, dan seluruh hadirin sidang berdasarkan SK Kabawas nomor 28 tahun 2021. Tolong bantu kami warga pengadilan negeri Denpasar untuk tetap berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga pengadilan negeri Denpasar untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga, dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita, atau pegawai pengadilan negeri Denpasar menerima atau menerima tip, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga tolong segera laporkan kepada KPK, Bawasmari, pengawas pengadilan tinggi Denpasar, dan atau ketua pengadilan negeri Denpasar. Bagi yang membawa alat komunikasi, mohon dinonaktifkan atau dalam mode getaran. Panitera siap mengikuti persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Penuntut umum bagaimana? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang pada hari ini Kamis 26 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama
pada nomor register perkara 250/B/2026 Pengadilan Negeri Denpasar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan dihadirkan terdakwanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara terdakwa, silakan masuk dalam ruang sidang. Terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap. Saudara atas nama Nina Nuryanti SHMH sebagai penuntut umum, Benar Yang Mulia. silakan tunjukkan identitas saudara. Baik, di sini majelis akan memeriksa identitas saudara terdakwa ya. Nama lengkap saudara siapa? Indra Kusuma. Tempat tanggal lahir? Bandung 12 Agustus 1993. Jenis kelamin saudara? Kebangsaan? Indonesia. Alamat? Jalan Pulau Batanta, Gang 7 Nomor 1A, 20 tahun. Agama? Hindu. Pekerjaan? Buruh. Pendidikan terakhir? SMP. Baik. Saudara dalam perkara ini ditahan di rutan ya? Sejak kapan? Benar Yang Mulia. Sejak 15 Januari tahun 2026. Dalam perkara ini, apakah saudara menghadap sendiri atau didampingi oleh advokat? Saya menghadap sendiri tanpa didampingi advokat. Baik, pada saat ini perkara saudara mulai diperiksa agar disimak dan disajikan dengan baik segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk kepentingan saudara dalam melakukan pembelaan. Apakah saudara sudah melakukan salinan surat dakwaan? Sudah. Baik. Penuntut umum silakan dibacakan surat dakwaan. Baik Yang Mulia, terima kasih. Surat dakwaan perkara nomor 250/B/2026 Identitas para terdakwa yaitu nama Hendra Kusuma, tempat lahir Bandung, umur 26 tahun, tanggal lahir 12 Agustus 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan warga negara Indonesia, alamat Jalan Pulau Batanta, Gang 7 Nomor 1A, Daun Purikau, alamat KTP Jalan Pulau Batanta, Gang 7 Nomor 1A, Daun Purikau, agama Hindu, pekerjaan buruh, pendidikan SMP. Dewan yang pertama ke-1 bahwa ia terdakwa Hendra Kusuma pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekitar pukul 8 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2026 bertempat di Jalan Mula Warman, Daun Purikaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Yang berwenang memeriksa dan mengambil perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melihat saksi Dewi Sartika sedang bersepeda sambil menggunakan telepon genggam berupa 1 unit handphone merek iPhone XR 128GB warna putih case clear dengan motif bintang. Kemudian terdakwa mendekati saksi dan dengan secara paksa mengambil handphone tersebut dari tangan saksi lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih 10.800.000 rupiah. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua bahwa ia terdakwa Hendra Kusuma pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2026 sekitar pukul 23 WITA di wilayah Jalan Gatot Subroto Timur, Kesiman Ketilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2026 telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut dengan cara sebagai berikut. Pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 2 WITA dini hari terdakwa sedang berjalan santai di sebuah perumahan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Timur, Kesiman Ketilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Kemudian terdakwa melihat sebuah rumah yang pagarnya tidak terkunci. Terdapat 2 unit sepeda motor yang sedang terparkir di pekarangan rumah. Diperhatikan cukup lama salah satu dari motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci. Kemudian terdakwa memperhatikan sekitar lingkungan perumahan yang cukup sepi. Setelah itu terdakwa dengan sadar mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha All New NMAX yang terparkir dengan kondisi tidak terkunci. Kemudian terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut tanpa izin pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar 24.500.000 rupiah. Maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 KUHP dan pasal
menghadirkan saksi 3 orang juga didukung barang bukti yang lainnya yang mulia. Baik, silakan dari para saksi. Kepada terdakwa silakan duduk di kursi sebelah. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk para saksi diperkenalkan masuk ke dalam ruang sidang. Kepada saudara saksi, silakan maju ke depan untuk menyatakan kartu identitas saudara. Baik, di sini majelis akan memeriksa identitas saudara ya. Silakan dikoreksi jika ada yang salah. Nama Dewi Sartika, tempat tanggal lahir dan pasar 21 April 2001, maaf. Jenis kelamin perempuan, alamat perumahan Raha Udayana Gang 2 nomor 8, Jembaran, Selatan, Kabupaten Bandung, Bali, agama Hindu. Pekerjaan masih pelajar mahasiswa, warga negara Indonesia. Saudara? Apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dakwaan? Tidak. Apakah saksi mempunyai hubungan keluarga saudara atau sudah sampai derajat ketiga dengan terdakwa? Tidak. Apakah saksi mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami atau istri dengan terdakwa? Tidak. Apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak. Lalu untuk saksi kedua, atas nama Iman Bagus, tempat tanggal lahir Tabanan 24 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Merdeka Tokoan, nomor 11, Anyer Selatan, Kota Denpasar, Bali, agama Hindu, pekerjaan polisi, warga negara Indonesia. Benar? Benar. Apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan? Tidak, yang mulia. Apakah saksi mempunyai hubungan keluarga saudara atau sudah sampai derajat ketiga dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Lalu untuk saksi ketiga, atas nama Ubay Malik, tempat tanggal lahir Bandung 26 Juni 1997, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kacang Sleman 5, nomor 9, Bayan Bersih, Tegal, Dharma Sabah, Kecamatan Amer Sema, Kabupaten Bandung. Agama Hindu, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia. Benar? Benar, yang mulia. Apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan? Tidak, yang mulia. Apakah saksi mempunyai hubungan keluarga saudara atau sudah sampai derajat ketiga dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, sesuai dengan pasal 210 ayat 12 KUHP, sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara saksi wajib disumpah. Apakah saudara saksi bersedia? Iya. Baik, kalau begitu silakan maju ke depan kepada juru sumpah. Mohon untuk maju. Para saksi tolong ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan ya. Om Atta Paramahwisesa, Om Atta Paramahwisesa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Om Santi Santio. Om Santi Santio. Silakan duduk. Para saksi, majelis ingatkan bahwa saudara telah bersumpah.
mengingatkan saudara untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini sesuai dengan apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami. Apabila memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 291 ayat 1 KUHP. Apakah dapat dimengerti? Kepada penuntut umum, saksi mana yang hadir terlebih dahulu? Saksi korban terlebih dahulu yang mulia. Baik, kepada saksi lainnya silakan menunggu di luar ruang sidang dan tidak saling berkomunikasi. Nanti akan diberikan penjelasan oleh penuntut umum. Baik, saksi atas nama Dewi Safira. Baik, bisa saudari jelaskan kepada saya apa yang saudari saksi alami? Baik, mulia, pada saat itu saya sedang menelpon saudara saya di perjalanan. Saat itu saya sedang mengendarai sepeda, lalu tiba-tiba saudara saya menelpon saya, lalu saya meminjamkan sepeda saya dan mengangkat telepon tersebut dengan posisi saya masih berada di atas sepeda. Pada saat saya mengangkat telepon tersebut dengan posisi loudspeaker, tiba-tiba HP saya dirampas begitu saja oleh pelaku. Tetapi karena saya menggunakan sepeda, jadi saya tidak bisa melihat pelaku yang mulia. Kemudian saya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan beberapa hari kemudian pihak kepolisian menghubungi saya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kejadian tersebut, dan juga disampaikan bahwa pelaku sudah ditangkap. Pada saat perampasan, apakah saudari mendapatkan kekerasan? Tidak yang Bisa saudari jelaskan kepada saya spesifikasi HP milik saudari seperti apa? HP saya itu iPhone XR warna putih 128 GB dengan display tapi ada juga micro tinggal di dalam. Baik, apakah ini yang dimaksud oleh saudari? Ya benar. Kemudian berapa kerugian yang saudari alami? Kerugian yang saya alami sekitar 10 jutaan. Kemudian apakah ada keterangan lain yang saudari tambahkan? Tidak yang Apakah ditanyakan kepada pasal 2? tidak ada yang Apakah terdakwa ada pertanyaan kepada saksi? Tidak, mulia. Mendengar saksi sudah berlangsung. Kalau begitu, saudara saksi dapat menggunakan ruang persidangan. Kepada penuntut umum, hadirkan saksi selanjutnya. Baik, yang mulia, kepada saksi selanjutnya silakan dulu. Baik, atas nama Madi Bagus, Saya sendiri yang mulia. bagaimana kabar saudara hari ini? Baik yang mulia. Oke, langsung. Bisa saudara bantu jelaskan apa yang saudara alami? Baik, izin yang mulia. Di sini saya telah kehilangan sepeda motor saya, yang dimana kami melihat bahwa saya si pelaku mengambil sepeda motor saya pada di malam hari, yang dimana pada tersebut. Namun sebelum itu yang mulia izin dari kelalaian saya pribadi memang bahwasanya karena sebelumnya kami dari keluarga juga belum sempat menutup atau mengunci pintu gerbang kami sehingga si pelaku bisa memasuki area perumahan kami. Nah, berdasarkan dari CCTV yang saya lihat bahwasanya memang benar si pelaku memasuki area rumah saya karena belum dikunci, yang dimana si pelaku ini memasuki ke halaman rumah saya yang terkhusus pada parkiran sepeda motor tersebut, sehingga si pelaku mengambil sepeda motor saya, dan setelah itu si pelaku menutup kembali gerbang pintu saya dan menghidupkan sepeda motor saya di jauh dari perumahan saya yang dekat dari CCTV. Memang dari saya pribadi dengan keluarga saya belum sempat mendengar terkait dengan penghidupan sepeda motor saya yang sudah diambil atau yang sudah dicuri oleh si pelaku. Tetapi karena pada saat itu kami dari keluarga juga sedang tertiduran karena itu dijalankan oleh pelaku pada dini hari. Jadi sekian. CCTV yang saudara maksud CCTV pribadi atau dari tempat lain? Baik, izin yang mulia, itu merupakan CCTV saya pribadi serta dari tetangga saya juga. Setelah itu saudara sadar saat apa? Ada yang memberitahu atau saudara sadar sendiri? Baik, di sini yang mulia saya diberitahukan oleh Satpam Polsek saya itu sendiri, yang dimana Satpam Polsek saya itu sebelumnya sudah
melihat bahwasannya sepeda motor saya ini dipakai oleh orang lain pada saat itu, sehingga waktu ditanyakan pada si pelaku tidak ada respon sama sekali, sehingga pada saat itu satpam sudah curiga dan menghubungi saya lewat telepon. Dan waktu saya mengangkat dan dari satpam itu sendiri, saya melihat nama saya sudah menghilang ataupun sudah tidak ada sepeda motor saya itu sendiri, sehingga saya pada besoknya itu diizin melaporkan kepada rekan saya di kantor. Baik, apakah ada tambahan lain? Baik, di sini juga pada saat saya dilaporkan tersebut, saya di sini juga meminta keterangan dari rekan saya di kantor untuk mencari identitas dari si pelaku, sehingga pada saat itu kami juga bersusah payah untuk mencari identitas pelaku untuk siapa yang sekiranya mencuri dari sepeda motor saya waktu itu. Lalu bagaimana? Baik, pada awalnya itu kami sangat kesusahan untuk mencari identitas pelaku, tetapi pada seminggu ke depan kami menemukan identitas pelaku, dan kala itu juga si pelaku juga mencuri handphone dari seseorang yang sudah ditemukan oleh rekan saya di kantor. Baik, apakah ada yang ingin saudara tambahan lagi? Mungkin cukup yang mulia. Baik, kalau begitu saudara saksi dapat melakukan ruangan. Kepada penuntut umum, tolong hadirkan saksi selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik, yang mulia, kepada saksi selanjutnya silakan maju ke depan. Saksi ketiga atas nama saudara Boy. Saya Bisa saudara bantu jelaskan apa yang saudara saksi alami? Saya satpam komplek di tempat tinggalnya Pak Made. Saat itu saya sedang berjaga di pos, lalu melihat motor Pak Made dorong melewati rumah beliau. Saya pikir itu adalah salah satu anggota keluarga beliau, karena memang dari perawakannya saya tidak pernah melihat. Namun saat ingin saya dekati dan menanyakan mengapa motor didorong, pelaku malah tancap gas melewati saya. Karena saya curiga ada yang tidak beres, maka saya menghubungi Pak Made untuk memastikan kecurigaan saya. Dan benar saja yang mulia, motor beliau tidak ada di tempat. Lalu beliau menghubungi rekannya. Apakah tidak ada portal di dalam rumah tersebut yang menjaga? Apakah hanya saudara saja? Ada yang mulia, namun saat itu ada salah satu penghuni perumahan, ada yang meminta saya untuk tidak menutup portal terlebih dahulu karena dia mau pulang. Jadi saya tidak tutup karena saya pikir saya juga berada di tempat, tidak kemana-mana. Jika memang saudara berada di sana, bagaimana pelaku dapat merawat saudara tanpa ketahuan? Pelaku datang dengan santai dan menyapa saya yang mulia. Dia memang tidak menggunakan masker pada awalnya, tapi memang seluruh pakaiannya sangat tertutup dengan pakaian gelap hitam-hitam. Dan karena cahaya yang remang-remang, saya tidak dapat melihat wajah pelaku dengan jelas, hanya melihat siluet pelaku tersenyum ramah pada saya selayaknya penghuni biasa. Benar-benar tidak terlihat sebagai pelaku pencuri yang mulia. Jadi saudara memang sempat melihat wajah pelaku, tapi tidak jelas karena cahaya yang memang ya. Benar yang mulia. Apakah ada yang ingin saudara tambahkan? Tidak yang mulia. Kepada terdakwa, apakah keterangan para saksi benar? Apakah ada yang ingin ditambah? Keterangan saksi sudah benar ya mulia. Baik, saudara saksi dapat menggunakan ruang sidang. Silakan ambil identitas saudara dan panitera berarti. Saudara terdakwa silakan berada di tengah. Penuntut umum, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan diperiksa? Kemudian saksi sudah cukup yang mulia. Terdakwa apakah ingin mengajukan saksi yang meringankan? Baik, oleh karena tidak ada saksi lagi yang akan diajukan, maka melanjutkan dalam pemeriksaan saudara sebagai terdakwa. Silakan
kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara terdakwa sendiri, saudara mengambil barang di mana? Saya mengambil barang pertama itu tentang penuntutan dan di perumahan daerah saya. Apa saja yang saudara ambil? Di taman penuntutan itu saya mengambil sebuah handphone dan di perumahan saya mengambil sebuah sepeda motor. Saudara terdakwa, apakah benar sebelumnya saudara juga pernah melakukan hal serupa? Benar, Mengapa saudara melakukan hal tersebut? karena saya terpaksa Apakah saudara sendiri bekerja? kerja Kemudian berapa penghasilan saudara dalam sebulan? sekitar 500 ribu. Pekerjaan saudara sendiri apa? Saya seorang buruh. Apakah saudara punya tabungan di rumah? Iya. Saya sendiri, saya istri dan kedua anak saya, dan anak saya yang pertama itu 20 tahun dan yang kedua itu 5 tahun. Baik, sudah cukup yang mulia. Saudara kan seorang pendukung keluarga Anda. Apa tidak kasihan dengan keluarga di rumah jika Anda berdoa sendiri? Kasihan. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak yang mulia, saya tetap pada tuntutan. Baik, sidang hari ini cukup. Kepada penuntut umum agar mempersiapkan tuntutannya. Dan kita tunda sidang kembali pada hari Kamis ya, tanggal 2 April minggu depan. Baik yang mulia. Baik, sidang hari ini dengan nomor register perkara 250-2026/Pengadilan Negeri Denpasar dinyatakan selesai, dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 2 April 2026. Sidang dengan nomor registrasi perkara 250/PB/2026 Pengadilan Negeri Denpasar telah selesai. Majelis hakim dapat meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, Kamis 2 April 2026, sidang dengan nomor registrasi perkara 250/PB/2026 Pengadilan Negeri Denpasar akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat duduk. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 250/PB/2026 Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Kamis 2 April 2026 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah tertutup? Siap yang mulia. Kalau begitu bisa langsung dimulai saja. Penuntut umum silakan membacakan tuntutan. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang sudah diajukan, maka jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Menyatakan terdakwa Hendra Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 176 KUHP, pasal 477 ayat 1 huruf E dan F KUHP, dan pasal 479 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa dikembalikan kepada saksi Dewi Sartika iPhone XS 128GB warna putih Cashware motif bintang, kemudian dikembalikan kepada saksi Imade Bagus berupa satu motor Yamaha All New Max 155 tahun 2019 warna hitam nomor DK 8028 FDH, dirampas untuk dimusnahkan satu buah kunci letter T, 2 batang besi kelengkapan kunci letter T, mengembalikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Dari tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan secara lisan atau tertulis? Sebelumnya menunjukkan mulia, terima kasih. Saya merasa agak sangat keberatan yang mulia kalau di penjara sekitar lebih dari 5 tahun. Di sini saya meminta pemotongan atau pengurangan hukuman yang mulia. Dikarenakan juga saya masih sebagai tulang punggung keluarga, saya juga memiliki istri dan anak. Saya masih mau menafkahi mereka semua yang mulia. Saya sangat menyesal sekali dengan perbuatan saya atas pencurian segala macam. Saya benar-benar hati saya memohon untuk yang mulia
dengan agenda sidang pembacaan putusan. Untuk itu sidang hari ini ditunda dan akan terdakwa dihadirkan kembali pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut. Sidang dengan nomor registrasi perkara 250/PP/2026 Pengadilan Negeri Denpasar telah selesai. Majelis hakim dapat meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Pada hari ini, Kamis 9 April 2026, sidang dengan nomor registrasi perkara 250/PP/2026 Pengadilan Negeri Denpasar akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 250/PB/2026 Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini, Kamis 9 April 2026, dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Majelis hakim akan membacakan putusan. Kepada para pihak dimohon untuk memperhatikan. Putusan nomor 250/PB/2026 Pengadilan Negeri Denpasar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara Hendra Kusuma untuk selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan penuntut umum dan di dalam surat dakwaan tersebut di atas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 476 KUHP, pasal 477 ayat 1 huruf E dan F KUHP, dan pasal 479 ayat 1 KUHP. Pada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 HP iPhone XR 128 GB warna putih case clear bening atau transparan dengan motif bintang dikembalikan kepada saksi Dewi Sartika. 1 motor Yamaha All New NMAX 155 tahun 2019 warna hitam dengan nopol DK 8028 FDH dikembalikan kepada saksi Imade Bagus. 1 2 kunci letter T, 2 batang besi konkakan kunci letter T dirampas untuk digunakan. Menimbang bahwa sebelumnya pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa keresahan masyarakat. Terdakwa pernah tersangkut masalah pidana melakukan pencurian pada tahun 2016 dan telah menjalani hukuman selama 3 tahun 6 bulan dan terdakwa baru keluar pada tahun 2019 karena asimilasi. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Mengingat pasal 476 KUHP, pasal 477 ayat 1 huruf E dan F KUHP, dan pasal 479 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan. Terdakwa silakan berdiri. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 handphone iPhone XR 128GB warna putih, gas clear, bening atau transparan, motif bintang dikembalikan kepada saksi Dewi Sartika. 1 motor Yamaha All New NMAX 155 tahun 2019 warna hitam,
Pol DK 8028 FDH dikembalikan kepada saksi Imadi Bagus 1 buah kunci letter T, 2 batang besi kelengkapan kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Denpasar pada hari Kamis 9 April 2026 oleh kami, Dr. Siti Nurhaliza SH.MH sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso SH MKN, dan Niluh Putu Dewi SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut. Anggota Agus Prasetyo SH sebagai panitera pengganti. Terhadap putusan tersebut, baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak yang sama, yakni menerima putusan, menolak putusan dengan menyatakan upaya hukum banding, atau menyatakan pikir-pikir dalam tegak waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bagaimana apakah terdakwa sudah bisa mengambil sikap? Saya menerima. Bagaimana dengan penuntut umum? Dengan dibacakannya putusan akhir oleh Majelis Hakim, maka sidang dengan nomor register perkara 250-PD-2026 Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan selesai dan ditutup. Sidang dengan nomor register perkara 250-PD-2026 Pengadilan Negeri Denpasar telah selesai. Majelis Hakim dapat meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.